Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan Alhamdulillah 100 kali, Alhamdulillah saja 100 kali, sebelum terbit matahari di pagi hari dan sebelum tenggelam matahari di sore hari, pahalanya apa? Seperti orang bersedekah 100 kuda perang fisabilillah. Bismillah, catat, hafal, amalkan, jaga rutin doa ini. Penting sekali karena harapan kita semua hidup dalam keadaan iman, istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat, meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baca doa ini. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku atas agama. Tolong jangan tinggalkan doa ini dalam keadaan sujud, antara azan iqamah, setiap waktu doa yang mustajab. Angkat tangan, baca doa ini. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa orang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali? Berapa lama? Sab'ata ayyamin, kalawan 7 hari, mutawaliyatin anu tuluy-tuluy. Baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali selama 7 hari berturut-turut. Untuk apa? Ala niyati ay amrin kana, untuk hajat apa saja. Min jalbi khairin, menarik kebaikan. Contohnya kita ingin terima pekerjaan, kita pengen cepat diangkat jadi pegawai negeri, atau kita punya perusahaan ingin barokah, ingin sukses, ingin laris, kita punya bisnis ingin lancar, kita punya tender, ingin mendapatkan tender tadi misalnya, itu namanya jalbi khairin. Au daf'in syarrin, atau menolak kejelekan, ada yang mengancam kita atau lain sebagainya, itu daf'in syarrin, agar kita selamat. Au tarwiji bidha'atin, atau mau menjual sesuatu biar cepat laku, menjual tanah, menjual rumah, menjual mobil, itu namanya tarwiji bidha'atin. Au jalbi ribhin, atau mengambil bati, ingin punya bati, ingin usahanya itu banyak untungnya, kurang lebih begitu. Bertani itu ingin banyak untungnya, bisnis itu ingin banyak untungnya, itu namanya talbi ribhin, menarik bati. Maka kana yatimmu lahu zalik, dengan barokah Bismillahirrahmanirrahim tadi, maka hajatnya akan sempurna, berhasil biidnillahi ta'ala, dengan izinnya Allah ta'ala. Jadi baca bismillah sebanyak 786 kali selama 7 hari berturut-turut. Boleh sebelum baca bismillah kita sholat sunat hajat dulu, atau kita sholat sunat tahajud dulu, baru kita berniat satu hajat, lalu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Cuma satu amanat, supaya cepat kabul, bacanya jangan cepat-cepat, tapi harus tartil. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mencari bilangan dengan tidak jelas huruf-huruf. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kadang-kadang jarang kabul. Bahkan ini sahabat-sahabat sekalian, banyak teman-teman yang menggunakan riyadah seperti ini. Misalnya ada yang mau menjual tanah, menjual mobil, alhamdulillah banyak yang berhasil. Seperti itu hadirin sekalian. Ini anugerah guys. Mengejutkan, inilah ayat Quran yang bisa sembuhkan sakit syaraf. Ini penting guys. Ayo kita simak dan amalkan.
Apabila teman-teman mengalami syaraf terjepit, sakit syaraf atau sakit sendi-sendi, maka amalkanlah doa ini. Doa ini sudah tercatat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Insan ayat 28. Surahnya sangat pendek sekali. Begini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Shadaqallahul azim. Bacalah doa ini setelah kita menjalankan sholat wajib, dan insya Allah Allah akan menyembuhkan. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa di La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف. Masya Allah, orang tua sudah meninggal dunia. Lihat, ini adalah suatu ketika ada ketemuan, ada masalah berbakti kepada orang tua. Tidak ada kata terlambat. Selagi nyawa masih ada di kandung badanmu, pintu tobat akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Durhaka kepada orang tua, neraka jahanam. Kalau ada seorang anak durhaka kepada orang tuanya, tidak akan bisa baik. Dan Allah akan hukum di dunia sebelum di akhirat. Ada orang menjalani pernikahan dengan melanggar orang tuanya. Ngapapun melanggar orang tua, lihat akan dihukum oleh Allah di dunia. Sebelum di akhirat tidak akan bahagia, biarpun katanya seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki yang berjaya, kaya raya, ketika dia akan tersiksa. Seorang laki-laki yang durhaka kepada orang tuanya, dia pengusaha yang hebat, akan runtuh. Kalau nggak runtuh-runtuh akan dikirim istri yang jahat. Kalau istrinya masih baik dan dia usahanya jalan, akan dikirim anak yang lebih jahat dari dia. Pokoknya orang durhaka kepada orang tua harus dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Sekarang ada anak yang menyesal, saya dulu terlanjur durhaka kepada ibu bapak saya ngaji baru sekarang, baru dengar, saya tobat. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua saya yang telah meninggal dunia? Tidak ada kata terlambat, yang penting ada penyesalan di hati Anda. Yang pertama, tidak susah dan pastikan Anda bisa. Yang pertama, jangan Anda tinggalkan beliau setiap Anda berdoa. Jadi kalau Anda berdoa, pasti beliau Anda bawa. Kalau Anda lupa sekali saja, menunjukkan tidak sambung hati. Nggak ada nyesel, katanya nyesel. Saya nyesel, ibu saya sudah terlanjur meninggal dunia. Pertama apa? Kalau Anda berdoa, bawa orang tua. Dan doa untuk orang tua sangat sederhana, yaitu ampuni beliau dan beri kasih sayang. Allahumma warhamhu, Allahumma warhamha. Bahasa Indonesia, ya Allah ampuni orang tuaku dan berikan kasih sayang. Kalau Anda lupa sekali saja, Anda harus banyak istighfar. Kadang ada orang doanya Masya Allah, semoga rezekinya banyak, perusahaannya lancar, karyawannya baik-baik, anaknya soleh-soleh, ibunya ditinggal. Innalillah. Awas, hati-hati, hati-hati semuanya. Yang banyak berdoa ke bapak ibunya nggak dibawa, tanda nggak sambung hati. Tidak ada berkah dalam hidupmu wahai anak. Tidak akan berkah dalam hidupmu wahai anak, baik ibumu yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Baik, bawa dalam doamu khusus meninggal. Yang kedua, ini orang yang tobat bener ya. Kalau orang nggak tobat bohongan, tobatnya tobat palsu. Orang tobat bener nyesel, baik nyesel. Seandainya ibumu bapakmu hidup lagi gimana?
Kalau kamu punya gaji 1 juta, kamu tobat, nyesel dulu pernah mukul ibu, pernah kasar sama ibu, kemudian bapak ibu hidup lagi, kamu kasih berapa dari gaji 1 juta? 100 ribu boleh? Boleh? Bener tobat lo ya? Boleh? 200? Baik, anggap, tapi bapakmu nggak hidup lagi, bapakmu tidak hidup lagi, ibu udah hidup, tapi maka dari itu potong dari gajimu karena Allah untuk orang tuamu, berikan ke pesantren, madrasah, pondok, masjid. Pastikan, motong aja ragu-ragu, nggak nyambung, katanya tobat, bohong, kalau tobat akan nyesal, bener. Potong rizkimu, pastikan. Setiap saya punya proyek, ini saya punya proyek 1 miliar, ibuku, aduh, tidak pernah merasakan nikmat, yang nyolahkan aku adalah ibu, saya tidak sempat bakti pada ibu, separuh dari 1 miliar buat ibuku sama abahku, buat pesantren, buat masjid. Katanya mau bangun masjid, mana? Betul, mau bangun masjid, lumayan bangun masjid. Kita juga ada program pondok pesantren Al-Bahjah, banyak, kalau banyakkan duit ada program nanti untuk orang tua deh, niati, Buya saya punya penghasilan 1 tahun ini 4 miliar, 2 miliar untuk bangun masjid, 1 miliar untuk Al-Bahjah, 1 miliar untuk orang tua. Masih mau pelit dengan orang tua? Pelit? Ragu, pelit enggak? Yakin? Enggak pelit sama orang tua? Orang tuamu enggak bangun lagi, tapi ketahuilah bahwa apa yang anda dapat, potong, jangan ragu-ragu kalau anda punya bakti pada orang tua. Lihat, tapi yang dipikirkan adalah biasanya lain, anaknya, istrinya, suaminya, tokonya mau digedein lagi, belum sempat berbuat baik, mati. Mau apa? Ayo. Nah, ini adalah yang kedua, adalah kalau anda punya penghasilan sekecil apapun, lihat, yang punya penghasilan sebulan 100 ribu, potong 10 ribu atau 20 ribu untuk orang tuamu, berkah hidupmu, jangan ragu. Kalau 100 ribu potong 10 ribu enteng, yang punya 10 miliar ngasih 1 miliar itu keder, minta melarat masih, itu aneh, orang kaya minta melarat. Ayo coba, padahal 10 miliar itu mengeluarkan 1 miliar, dengan yang gaji 1 juta mengeluarkan 100 ribu sama, cuman setannya gede, yang duitnya banyak. Semoga yang kaya di sini ahli surga semuanya. Amin. Yang melarat diberi kemudahan urusan rezekinya. Amin. Yang ketiga adalah, yang kedua ada tambahannya. Yang kedua biasanya kalau anda punya kebaikan yang anda lakukan, niatkan, ya Allah, semoga kebaikan yang kau berikan pahalanya hari ini juga berikan kepada orang tua. Tapi saya dahulukan duitnya dulu. Dan nanti kalau saya sudah dikasihkan yang ini nggak pernah keluar duit, ini bahaya, ini duitnya dulu tadi. Kemudian yang ketiga adalah baikilah orang yang dibaiki oleh orang tuamu, nyambung silaturahmi orang tua. Sabda Nabi, min abarril birri silatuti abihi, termasuk bakti yang sangat bakti menyambung silaturahmi dengan yang disambung bapaknya dulu. Kalau bapak kita dulu pernah ngasih hadiah ke orang sana, kita lanjutkan, ibu sana lanjutkan. Termasuk orang yang dibaiki oleh orang tua kita adalah anak-anak orang tua kita. Siapa mereka? Sauda, anaknya orang tua. Nggak paham tuh gimana itu, orang Bandung nggak ngerti ya tuh. Anaknya orang tua kita tuh siapa? Adik kah? Makanya kalau ada orang berebut waris, itulah ahli neraka berjalan di atas bumi. Kalau ada orang berebut waris saudaranya, lihat, biarpun katanya umroh setiap bulan, haji setiap tahun, dia adalah ke neraka lewat Mekah. Hati-hati, karena orang yang mengambil waris orang tuanya melakukan 3 dosa besar sekaligus. Yang pertama, mengambil hak saudaranya. Yang kedua adalah memutus tali persaudaraan. Yang ketiga, menyakiti bapak ibunya, durhaka, neraka. Hati-hati, yang punya urusan dengan keluarga, urusan waris selesaian. Kalau terpaksa di dalam rumah tanggamu harus ada rebutan waris, biarkan dirimu yang direbut, asalkan jangan yang merebut. Naudzubillah, ini neraka gede. Cuman hati-hati, setan gede. Biasanya yang paling jahat berebut waris ada yang paling soleh katanya, yang paling alim, yang paling ngaji, yang paling setannya gede. Jadi yang gede urusan waris bukan hartanya, tapi yang gede adalah setannya. Bukan saja orang kaya yang berebut waris, orang melarat rebutan tikar sama jam mati, sama meja sudah kakinya patah, rebutan itu. Karena yang gede adalah setannya. Bahkan yang rebutan waris bukan saja orang bodoh, seorang kiai punya anak ustadz muda rebutan kantin pondok, karena yang gede adalah setannya. Hati-hati, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Cukup insyaallah. Ada jaminan orang yang sholat tepat waktu
Setelah kamu mengetahui hal ini, kamu akan sholat tepat waktu terus. Percaya deh. Allah sangat mencintai orang yang sholatnya tepat waktu. Mau dicintai Allah enggak? Mau dong. Surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-69. Allah menegaskan di ayat ini, awas hati-hati karena ada sebagian pemahaman yang keliru. Ada yang mengatakan dia belum dapat hidayah, dia belum menerima hidayah. Perhatikan, pernyataan dalam Al-Quran sangat tegas. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan semua orang yang mau mengambil hidayah kami, menuju kepada kami, mengambil hidayah kami. Ayat ini menegaskan hidayah disebarkan oleh Allah dengan sangat luar biasa. Setiap orang berpeluang mendapatinya. Jadi kalau kita gunakan kalimat yang tegas, tidak ada manusia yang tidak dapat hidayah. Yang ada adalah orang yang ketika diberikan hidayah, tapi dia tidak mau mengambilnya. Bukankah Allah berikan hidayah lewat telinga? Anda bisa mendengar azan. Bukankah Allah berikan hidayah lewat mata? Anda melihat orang sholat, melihat orang baca Al-Quran, melihat orang melakukan kebaikan. Bukankah ada hidayah lewat pikiran? Kita bisa bedakan mana yang baik dan yang benar. Teman-teman, tolong tunjukkan nilai kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang miskin tapi sehat, itu jauh lebih baik. Masih lebih baik daripada orang kaya tapi nggak punya ketakwaan. Yang penting dia pada saat miskin, dia sehat, berada di atas ketakwaan. Dalam arti kata, orang yang miskin hidupnya pas-pasan, kalau azan ke masjid, sholat, puasa Senin Kamis, apalah segala macam. Itu kalau dipertemukan dengan orang kaya raya, mobilnya banyak, rumahnya mewah, tapi nggak ada ketakwaannya, nggak sholat dan segala macam, itu tetap lebih afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang pernah bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, namanya Alqamah. Beliau bertanya pada Siti Aisyah, pada Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin Siti Aisyah, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramal? Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Maka apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Tidak, la, kana amaluhu dimatan wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'. Tidak, amalan beliau adalah amalan yang kontinu atau yang rutin dilakukan. Siapa saja di antara kalian pasti mampu melakukan yang Rasulullah SAW lakukan. Karena sedikit-sedikit tapi setiap saat, tapi rutin. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW juga bersabda, wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Wahai manusia, lakukanlah amalan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Karena Allah tidaklah bosan. Allah tidak pernah bosan sampai kalian sendiri yang merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Jadi lakukan amalan-amalan yang sesuai dengan kemampuan kita. Tahukah kalian 5 amalan hebat yang dicintai Allah dan Rasul? 1. Salat tahajud. Karena kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajudnya, dan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. 2. Membaca Al-Quran sebelum terbit matahari. Alangkah baiknya sebelum mata melihat dunia, sebaiknya mata membaca Al-Quran terlebih dahulu. Paling tidak jika kita sibuk, bacalah walau beberapa ayat. 3. Melangkahkan kaki ke masjid terutama di waktu subuh. Sebelum melangkah kemanapun, langkahkan kaki ke masjid karena masjid merupakan pusat keberkahan. 4.
Bersedekah setiap hari, karena malaikat Allah selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah, adapun Allah akan membalaskan sedekahnya berlipat ganda. 5. Beristighfar setiap saat. Dengan istighfar, masalah yang terjadi karena dosa kita akan dijauhkan oleh Allah. Orang yang selalu beristighfar juga akan memperoleh rezeki dari arah yang tak terduga. Surga itu rindu kepada 4 orang. Ada 4 orang yang dirindui sama surga. Malaikat, awas jangan sampai lepas orang itu dari aku. Itu adalah pendudukku. Itu adalah bagian dariku, kata surga. Surga nggak tenang kecuali mendengar kabar orang 4 ini. Kenapa? Surga itu rindu kepada 4 orang. Ada 4 orang yang dirindui sama surga. Jadi surga ngefans sama orang 4 ini. Selalu menanyakan kabar 4 orang ini surga. Surga nggak tenang kecuali mendengar kabar orang 4 ini. Kenapa? Karena ini orang yang menjadi impian surga untuk dimasuki orang-orang yang memiliki 4 ini. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang selalu lisannya itu bergerak dan gerakannya itu untuk membaca Al-Quran. Bahasa dengan bacaan Al-Quran selalu digunakan untuk membaca Al-Quran. Ini orang dirindukan oleh surga. Yang kedua, hafidul lisan. Orang yang menjaga lisan, gak suka, gak mudah ngomong yang jelek. Kalau orang suka ngomong jelek, ini orang gak dirindukan surga. Tapi orang yang menjaga daripada lisannya, ini orang dirindukan. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, laitani akhras illa lidzikrillah. Seandainya aku itu bisu, tapi nggak bisu untuk zikir. Seandainya aku itu bisu, kalau untuk selain zikir bisu. Kalau buat zikir bisa ngomong, baca Al-Quran bisa, untuk ngomong sama orang bisu. Aku harap seperti itu, kata Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena ingin dirindukan oleh surga. Sampai beliau Sayyidina Abu Bakar itu di lisannya itu kadang dikasih batu, dimasukkan. Jadi kalau ada orang ngomong apa, seperti itu. Kenapa? Supaya nggak ngomong sembarangan. Hafidul lisan. Kata Habib Umar, kalau orang itu dicintai oleh Allah, maka Allah akan jaga lisannya untuk berbicara jelek dan akan dihiasi dengan zikir. Ini tandanya Allah kalau cinta kepada hambanya. Yang ketiga, mut'imul ji'an. Suka memberikan makan kepada orang yang lapar. Luqma fi batnil ja'i khairum min bina'il jami'. Satu suap nasi yang tepat di perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun masjid jami'. Yang keempat, as-shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalian orang-orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, kabar gembira bagi Anda, Anda telah dirindukan oleh surga. Jika ada orang puasa di bulan Ramadan meninggal, maka surga selalu memanggil, itu bagianku, itu yang aku cari. Malaikat, awas jangan sampai lepas orang itu dari aku. Itu adalah pendudukku, itu adalah bagian dariku, kata surga. Anda yang ketinggalan di bulan Ramadan gak puasa, bukan karena udzur yang dibolehkan oleh syariat. Walaupun Anda puasa 11 bulan, atau bahasa gampangnya setahun penuh, untuk menebus 1 Ramadan yang Anda tinggalkan dengan sengaja, maka nggak mungkin bisa Anda berpuasa 11 bulan untuk menutup daripada 1 hari di bulan Ramadan yang Anda tinggalkan dengan sengaja. Sayang sekali ya, nyesel nanti orang-orang yang nggak puasa itu di bulan Ramadan. Kecuali kalau udzur, nggak ada masalah kalau udzur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah
adalah yang paling memberikan manfaat bagi sesama. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan. Lebih aku cintai daripada iktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Hadis riwayat Imam Tabrani. Keutamaan orang-orang yang gemar bersedekah mendapatkan naungan di padang mahsyar. Ibu-ibu sekalian, setelah kita meninggal dunia nanti kita masuk alam kubur. Setelah itu kita masuk ke padang mahsyar, teman-teman sekalian. Di mana padang mahsyar ini, masya Allah, Allah akan melindungi, Allah akan menaungi, memberikan pertolongan kepada 7 golongan manusia. Pemimpin yang adil, kemudian orang-orang yang hatinya terikat pada masjid, kemudian orang-orang yang diajak berzina dan kemudian dia katakan tidak mau, saya takut kepada Allah, orang yang bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sedekah lillah karena Allah, orang-orang yang menangis dalam kesendirian karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang apalagi memakmurkan masjid, yang hatinya terpaut pada masjid. Itu orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pahala amalan dan kebaikan yang bakal menghampiri seorang mukmin sepeninggalnya. Beliau menyebutkan antaranya mushaf yang ditinggalkan, masjid-masjid yang dibangun, rumah untuk orang yang dalam perjalanan yang dia bangun, sungai-sungai yang ia alirkan, sedekah yang ia keluarkan dari hartanya dikala ia sehat, maka sedekah-sedekah itu akan menghampirinya. Kadang-kadang kita ini lupa untuk bersedekah dengan harta terbaik kita. Namun insya Allah orang-orang di sini adalah orang-orang yang gemar bersedekah insya Allah.